Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Nugroho dari Produksi Informasi dengan NIM 0498 Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk pemrograman desktop. Untuk soal tugasnya, di sini saya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan, di mana dia memiliki fitur satu untuk input data buku, di mana program harus memiliki data buku perpustakaan di 9 array, kemudian judul buku penulis kategori kerjaan itu untuk buku ya, statusnya tersedia dipinjam, kemudian minimal itu 4 buku fiksi, non fiksi, teknologi dan sejarah. Kemudian fitur kedua itu peminjaman buku, itu program harus menggunakan pengguna untuk meminjam buku, kemudian dapat memilih banyak buku, lalu buku yang tersedia atau tidak tersedia itu bisa dipilih, kemudian contoh formatnya ya, di sini contoh satu buku. Kemudian fitur ketiganya itu pengembalian buku, di mana program ini memberikan pengguna untuk mengembalikan buku, kemudian pengguna bisa memasukkan judul buku untuk dikembalikan atau status buku yang sudah disediakan ya. Jika buku dikembalikan tidak ada, maka sistem akan meminta input ulang. Kemudian fitur keempat itu menghitung denda keterlambatan. Jika denda lebih dari 7 hari, maka denda per hari itu sebesar 5.000. Kemudian total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Kemudian contohnya nih ya, untuk hari keterlambatan 3 hari, total denda 12.000. Kemudian fitur kelima itu untuk mencetak struk peminjaman dan pengembalian, di mana struk itu terdapat daftar buku peminjaman dan kembalikan, kemudian status bukunya, di transaksinya, kemudian ada denda keterlambatan dari total denda yang akan ditampilkan. Fitur keenam itu manajemen data buku atau akun pustakaannya, bisa menambahkan buku baru atau mengubah informasi buku, kemudian menghapus buku dari daftar, kemudian menampilkan aplikasi menu ya, lalu dapat mengubah dan menghapus buku, kemudian data yang dibutuhkan jika tidak valid maka sistem akan minta input ulang. Oke, untuk pengerjaannya saya akan menggunakan program Eclipse sama tugas 1 ya. Jadi saya sudah menggunakan Eclipse, kemudian di sini saya sudah mengerjakan untuk kelas pertama ya, untuk buku, kelas buku. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk variabel ada judul, penulis, dan kategori, kemudian atas ketersediaannya true. Kemudian di sini untuk variabelnya itu untuk string, untuk tipe datanya judul, penulis, string juga, kategori string juga. Di sini untuk variabelnya, kemudian untuk menambahkan infonya. Kemudian ini untuk main dari kelasnya, di sini mainnya kelasnya nama perpustakaan. Kemudian di sini untuk array listnya buku ya, untuk array listnya. Kemudian di sini untuk metodenya, untuk metode untuk menerima inputan dari pengguna. Misalkan di sini kan dari tampilan menunya ya, seperti ini saya buat tampilan menunya 1, 2, 3, 4 sampai 0 ya. Untuk menunya lihat daftar buku, pinjam buku, pengembalian buku, penambah buku sampai keluar. Kemudian di sini sistem untuk scan-nya itu kita pilih menu gitu untuk dari penggunanya. Kemudian untuk pemilihan tampilan menu pada saat menerima inputan dari pengguna itu, dia akan menampilkan daftar buku untuk peminjamannya. Jika sudah, maka dia akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem jika sudah selesai. Gitu. Jika tidak, maka tidak akan valid jika tidak ada episode satu ini gitu ya. Kemudian untuk mendefinisikan variabel dari daftar buku, di sini untuk array-nya, di dalam variabel bukunya di sini saya buat ada sekitar 9 buku ya, 9 buku diantaranya di sini untuk yang rasa pelangi, algoritma, Yata Cinta, dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian di sini untuk array daftar bukunya, untuk menampilkannya ya, di sini nanti akan menampilkan judul, penulis, kategori, dan statusnya daftar bukunya. Kemudian di sini ada metode untuk menerima inputan judul buku. Untuk judul buku sendiri, ketika setelah kita pilih, misalkan pengguna kita memilih pemilihan buku ya, pemilihan buku, lalu di sini akan muncul masukkan judul buku yang akan dipinjam gitu. Jika sudah selesai maka selesai, jadi bisa meminjamkan buku lebih dari yang diinginkan ya pengguna gitu. Jika sudah lalu selesai, ketika selesai akan selesai. Jadi untuk daftar bukunya, kemudian di sini untuk metodenya, di sini untuk buku ya, jika misalkan buku yang sudah dipinjam mau dipinjam lagi itu tidak bisa karena buku itu sudah dipinjam atau tidak ditemukan. Kemudian di sini ada metode untuk menerima inputan, kembalikan buku dari pengguna ya, untuk mengembalikan buku beserta denda keterlambatan yang lebih dari 7 hari, denda per hari itu 5.000 ya, sudah 7 hari. Nah di sini untuk masukkan judul buku yang ingin dikembalikan ya, jika ingin menu kembalikan, nanti setelah masukkan judul buku, kemudian di sini akan menampilkan berapa hari keterlambatan. Jika misalkan lebih dari 7 hari, dia akan denda per 5.000 per 8 harinya, jadi 8, 9, 10 itu setelah 3 hari maka denda akan dikasih 5.000, jadi 15.000 seperti itu. Dan jika sudah selesai atau itu maka buku itu, misalkan buku judulnya tidak sesuai dengan yang dipinjam, maka akan muncul buku tidak ditemukan atau tidak bisa dipinjam. Nah kemudian di sini
untuk menampilkan untuk cetak struk ya, cetak struk beserta judul buku dan denda keterlambatan untuk mencetaknya ya. Untuk cetak struknya di sini saya cetak struk, kemudian sini buku listnya, pengembalian dan denda ya. Di sini saya print untuk struknya, ditambah untuk pengembalian peminjamannya, lalu tambah di sini statusnya ya. Sini ada status bukunya apa, saya tampilkan, saya cetak. Kemudian status bukunya di sini ada tersedia atau tidak atau dipinjam ya. Gitu. Dan sini juga menampilkan dendanya. Jadi sini untuk sistem dari soal itu ya. Di sini ada soal penunjukannya menggunakan struktur pengulangan ya, sama struktur putusan. Jadi di sini saya menggunakan struktur pengulangan dan putusan if else. Kemudian di sini untuk total dendanya ditampilkan ya sesuai dengan jumlah dari dendanya, lebih dari 7 hari dikenakan 5.000 per harinya. Kemudian di sini ada metode untuk kembali ke menu admin atau menu utamanya atau menu admin perpustakaannya jika ingin menambahkan buku. Di sini menu adminnya saya tampilkan untuk cetaknya seperti ini tampilannya. Tambah buku, banyak informasi buku, hapus buku, kembali ke menu utama, kemudian pilih menu. Setelah itu jika tidak dipilih salah satu maka misalkan tidak pilih 1, 2, atau 0 maka pilihan tidak valid akan munculnya. Kemudian sini ada metode untuk menerima inputan dari pengguna untuk menambahkan buku. Nah setelah tadi tambah buku, misalkan pengguna atau admin di sini pilih nomor 1 tambah buku, nanti akan ada inputan di sini masukkan judul buku baru, penulis, kategori, dan untuk bukunya. Di sini setelah selesai akan muncul buku berhasil ditambahkan, maka dia akan muncul di dalam array list dari daftar buku. Kemudian untuk metode untuk menerima inputan dari pengguna untuk mengubah buku, setelah buku yang tadi diinputkan misalnya mau diubah gitu ya, ubah nomor 2 gitu ya. Kemudian di sini untuk masukkan judul bukunya apa. Jika buku tidak sesuai dengan judul buku maka buku tidak akan ditemukan gitu ya. Jika buku ada maka dia akan muncul judul barunya apa, penulis barunya siapa, kemudian kategori barunya apa. Lalu setelah selesai disimpan lalu akan muncul informasi buku diperbarui. Nah kemudian di sini ada untuk metode untuk menerima inputan dari pengguna untuk menghapus buku yang tersedia dalam array berdasarkan judul buku dan mengkonfirmasi penghapusannya. Jadi ketika pilih menu untuk yang di nomor 3 ya, penghapus buku, maka di sini akan memasukkan judul buku yang akan dihapus. Kemudian ketika sudah dihapus akan konfirmasi nih, dia akan tulisan yakin ingin menghapus, pilih menu gitu ya. Kemudian sudah selesai, jika enter dia akan muncul buku telah dihapus gitu ya. Atau jika buku tidak sesuai dengan judul maka dia akan muncul buku tidak ditemukan. Oke, saya akan coba running untuk aplikasi ini sudah saya kerjakan. Oke, di sini konsol sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan menunya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk melihat daftar buku ya, di dalam list tadi di atas ini. Nah, di sini ada list buku-bukunya ya. Di sini ada Laskar Pelangi dan lain-lain. Ini kita lihat daftar buku menu 1. Nah, di sini akan keluar sesuai dengan dari array yang ada di sini ya. Kemudian untuk menu keduanya itu adalah peminjaman buku. Nah, di sini untuk simulasinya misalkan saya ingin meminjam buku set nomor 2 ya. 2. Lalu saya sini akan muncul judul buku, masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Di sini tadi muncul ya. Judul buku, masukkan judul buku yang akan dipinjam. Misalkan saya pinjam judul ini ya, algoritma dan pemrograman. Oke, kalau enter. Nah, di sini status berhasil dipinjam ya, judul bukunya berhasil dipinjam. Jika misalkan saya ingin pinjam Laskar Pelangi tapi saya typo ya, Laskar Rebel ya, Pelangi misalkan seperti itu ya. Jadi saya typo maka di sini akan muncul buku tidak ditemukan atau sedang dipinjam karena di sini tidak sesuai dengan namanya ya. Nah, seperti itu untuk cara kerjanya, metodenya. Kemudian di sini setelah selesai buku dipinjam, maka di sini bisa diketik selesai. Maka di sini untuk struk peminjamannya akan keluar statusnya ya. Struk peminjaman di sini ada judulnya sudah pinjam tadi, statusnya sudah dipinjam. Nah, kemudian untuk mengembalikan buku di sini menu 3 ya. Nah, untuk mengembalikan buku dia akan muncul untuk masukkan judul buku yang ingin dikembalikan ya. Nah, di sini ya, masukkan judul buku yang ingin dikembalikan ya. Nah, jadi ini saya coba tadi kembalikan dari algoritma dan pemrograman. Oke, saya enter. Nah, berapa hari? Nah, di sini berapa hari itu, nah sini ya, berapa hari keterlambatan. Jika lebih dari 7 hari maka akan denda 5.000. Misalkan ya, saya denda telatnya itu 3 hari, misalkan
hari ya. Di sini otomatis saya telah 3 hari, 3 dikalikan 5.000, maka di sini akan muncul ketika di enter, dia akan muncul setelah pembelian buku. Di sini ada muncul judul bukunya apa, lalu kembali lagi status bukunya tersedia, dia masuk dalam daftar list, kemudian total denda itu dicetak atau di print. Di sini 3 dikalikan 5.000, saya denda 15.000. Nah, untuk nomor menu 3 seperti itu untuk fiturnya. Kemudian untuk fitur admin perpustakaannya atau admin bukunya itu ya, di sini untuk menu adminnya, di sini ada ya, sini menu adminnya sama ya. Untuk menu bukunya itu tambah buku, bawa buku, masih ya buku. Oke, fitur pertama kita coba untuk di nomor 1 tambah buku. Oke, saya masukkan untuk judul baru, misalkan pemrograman desktop. Oke. Nah, saya sini aja dulu ya. Pemrograman desktop. Oke. Kemudian penulis, saya tulis nama saya Febri Nugroho. Kemudian kategorinya adalah teknologi. Saya masukkan buku baru ya. Bentar. Oke, di sini satu adalah buku berhasil ditambahkan. Lalu kita balik ke menu utama dulu. Kita lihat untuk daftar bukunya apakah sudah ditambah atau belum. Nah, di sini maka data buku itu ya, pemrograman desktop ini sudah ditambahkan. Oke. Kemudian kita balik lagi ke admin bukunya 4. Nah, di sini menu kedua adalah ubah informasi buku. Oke, kita masuk menu 2. Nah, di sini masukkan judul buku yang ingin dirubah, jadi harus sesuai dengan namanya ya. Pemrograman desktop. Oke, saya rubah ya. Nah, kemudian di sini masukkan judul baru. Jadi di sini inputannya adalah ketika sudah ini dirubah ya, maka akan muncul judul barunya apa. Misalkan judul baru pemrograman desktop 2, misalkan saya tambahkan 2. Kemudian penulisnya adalah misalkan nama saya dibalik ya, Nugroho Febri. Oke. Kategori misalkan fiksi. Oke. Nah, di sini informasi buku telah diperbarui. Kita lihat lagi, balik menu utama 0. Kita lihat di daftar bukunya ya. Nah, di sini pemrograman desktop sudah rubah ya untuk buku yang tadi ya. Yang sebelumnya pemrograman desktop, di sini nama saya Febri Nugroho jadi Nugroho Febri, kemudian kategori teknologi diganti fiksi, itu sudah berhasil dirubah untuk dari menu di manajemen buku. Kita masuk manajemen buku lagi. Oke, untuk fitur yang ketiga itu hapus buku. Nah, hapus buku ini dari list yang ada di dalam sini kita masukkan 3, dia akan meminta judul buku yang akan dihapus. Nah, di sini ya, masukkan judul buku yang akan dihapus. Di sini buku yang dihapus itu misalkan saya hapus yang tadi ya, pemrograman desktop 2. Oke, enter. Pemrograman desktop. Oh, sorry, tulisannya saya typo sebentar ya. Saya coba lagi. Tulisannya pemrograman desktop. Di sini tulisannya seperti ini ya. Oke, pemrograman teks 2. Oke. Nah, di sini ada konfirmasi ingin dihapus atau tidak, gitu ya. Di sini muncul ya. Apakah data ingin dihapus atau tidak? Jika iya, dia akan terhapus. Saya pilih Y. Nah, kemudian buku dihapus. Nah, di sini fitur 0 itu untuk kembali ke menu utama, ini sudah bisa aktif 0. Kita lihat apakah ada buku yang sudah dihapus ada di dalam list. Kita lihat satu. Nah, di sini sudah tidak ada karena buku sudah dihapus dari menu admin yang ada di manajemen buku. Kemudian untuk keluar dari navigasi sistem penyebar pustaka ini saya akan 0, dia akan keluar. Sini terima kasih telah menggunakan sistem. Jadi untuk tugas 2 ini dari tugas pemrograman desktop ini saya telah berhasil untuk menjelaskan untuk membuat kelas buku, kemudian membuat kelas main untuk mengambil karakter buku, menerima mengelola pinjaman penggunaan buku, kemudian menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, kemudian mengelola data buku, dan menambah, mengubah dan menghapus buku. Kemudian saya sudah membuat tadi menggunakan array ya untuk data bukunya, kemudian saya menggunakan struktur data keputusan ya untuk peminjaman, kemudian sudah menggunakan struktur pengulangan else, kemudian menggunakan struktur keputusan untuk pengulangan. Saya dengan soal sudah. Kemudian ini untuk videonya saya akan upload ke dalam YouTube dan saya akan kirimkan file source code-nya, Java-nya ya, beserta link videonya di YouTube. Terima kasih untuk tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.